Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bavana Marsyani Safitri dengan NIM 1051230301. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis break-even point atau BEP untuk bisnis Cleonora Laundry. Nah, yang pertama itu ada komponen perhitungan BEP meliputi biaya tetap dengan komponennya, yaitu yang pertama ada biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan, biaya marketing, biaya perawatan mesin, biaya administrasi, dan utilitas dasar. Dengan total biaya tetapnya yaitu Rp5.400.000 per bulan. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost dengan asumsi biaya variabel rata-rata per bulan yaitu Rp1.600.000 dan rata-rata penjualan normal yaitu Rp50 juta per bulan. Dan biaya variabelnya atau persentase biaya variabelnya yaitu Rp1.600.000 dibagi dengan 50 juta sama dengan 3,2% dari penjualan. Yang ketiga ada margin kontribusi atau contribution margin dengan rumus 100% dikurangi biaya variabel, maka margin kontribusinya menjadi 100% dikurangi 3,2% sama dengan 96,8%. Dan terakhir perhitungan break-even point-nya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. BEP sama dengan 5.400.000 dibagi dengan 0,968 sama dengan kurang lebih 5.578.512 per bulan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dedesin Ailustari dengan NIM 1501220286. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan jangka panjang atau long term financing. Kebutuhan investasi awal yaitu atau CAPEX, total investasi awal sebesar Rp85.050.000. Yang pertama, investasi aset terdiri dari mesin cuci, pengering, dan lain-lain. Peralatan pendukung seperti timbangan, meja, rak, dan lain-lain. Aset digital seperti komputer, printer, software, dan lain-lain. Yang terakhir, renovasi dan branding. Selanjutnya, strategi pembiayaan jangka panjang. Yang pertama, pinjaman bank. Opsi yang baik karena suku bunga kompetitif dan jangka waktu pembayaran fleksibel, serta membantu mendanai aset tetap tanpa mengganggu arus kas. Yang kedua, leasing aset. Alternatif pembelian aset memungkinkan pengguna mesin cuci dan pengering tanpa modal besar di awal, serta memindahkan risiko pemeliharaan ke perusahaan leasing. Yang terakhir, investor. Mencari investor untuk mendapatkan modal jangka panjang dengan imbalan kepemilikan saham atau bagi hasil. Selanjutnya, analisis penyusutan aset. Kategori aset. Yang pertama, aset utama, aset pendukung, aset digital, aset interior, dan total. Harga perolehnya, aset utama 67 juta, aset pendukung 4.300.000, aset digital 6.750.000, aset interior 7 juta. Totalnya 85.050.000. Umur ekonomis, aset utama 5 tahun, aset pendukung 4 tahun, aset digital 3 tahun, aset interior 7 tahun. Nilai sisa aset utama 6.700.000, aset pendukung 430, aset digital 675, aset interior 700, dengan total 8.505.000. Beban penyusutan tahunan, aset utama 12.060.000, aset pendukung 967.500, aset digital 2.025.000, aset interior 900 dengan total 15.952.500. Beban penyusutan bulanan, aset utama 1.005.000, aset pendukung 80.625, aset digital 168.750, aset interior 66.667, totalnya Rp1.321.42. Baik, selanjutnya kode aset atau aset register. Kategori aset dari aset utama, aset pendukung, aset digital, aset interior, dan total.
Deskripsi aset. Aset utama, mesin produksi 1, aset pendukung peralatan uji coba, aset digital, lisensi software utama, aset interior, perabotan kantor. Harga perolehan, aset utama 67 juta, aset pendukung 4.300.000, aset digital 6.750.000, aset interior 7 juta, dengan total 85.050.000. Umur ekonomis per tahun, aset utama 5 tahun, aset pendukung 4 tahun, aset digital 3 tahun, aset interior 7 tahun. Kode aset, aset utama 1 strip 25 strip 001, aset pendukung 2 strip 25 strip 001, aset digital 3 strip 25 strip 001, aset interior 4 strip 25 strip 001. Beban penyusutan bulanan, aset utama 1.005.000, aset pendukung 80.625, aset digital 168.750, aset interior 66.667, totalnya 1.321.042 rupiah. Selanjutnya yang terakhir dampak pada arus kas. Yang pertama penyusutan. Beban penyusutan bulanan sebesar Rp1.321.42 akan mengurangi laba bersih, tapi tidak mempengaruhi arus kas karena merupakan daya non-tunai. Yang kedua pinjaman. Pembayaran pinjaman, pokok dan bunga akan mempengaruhi arus kas keluar setiap bulan. Penting untuk merencanakan pembayaran pinjaman dengan hati-hati agar tidak mengganggu operasional bisnis. Baik, saya Diki Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian struktur keuangan atau financial structure Cleanora Laundry. Struktur keuangan Cleanora Laundry disusun berdasarkan total modal awal sebesar 100 juta. Tapi dari jumlah tersebut kita tuh menggunakan sekitar 85 juta 50 ribu. Digunakan untuk pembiayaan aset dan kebutuhan operasi awal. Sementara itu sisa dananya itu dialokasikan sebagai dana darurat atau cash reserves untuk menjaga stabilitas arus kas dan mengantisipasi risiko operasional pada fase awal usaha. Jadi dan juga di bawahnya ini ada seperti gambar pie grafik gitu. Di sini tertulis ada investasi aset itu 85%, 0,05%. Untuk dana daruratnya sendiri itu 14,95%. Kemudian di slide selanjutnya itu ada rincian investasi aset sebesar 85 juta 50 ribu. Di sini ada jenis penggunaan dananya itu ada aset utama, aset pendukung, aset digital, interior, dan lain-lain. Jadi yang di sini tuh totalnya itu pokoknya 85 juta 50 ribu. Kemudian di sini ada dana darurat. Dana darurat sebesar 14 juta 950 ribu disiapkan sebagai penjaga arus kas pada bulan penjualan rendah. Misalnya eh, ada bulan-bulan di mana mahasiswa banyak libur, jadi laundry itu agak sepi dari biasanya. Antisipasi biaya perawatan mesin tak terduga karena mesin itu kadang rusak gitu. Kemudian cadangan operasional untuk 2-3 bulan awal dan terakhir itu penjamin likuiditas usaha agar tidak tergantung pada utang tambahan. Keberadaan dana darurat ini mencerminkan pendekatan manajemen yang maksimal. Kemudian di sini ada struktur pendanaan yaitu capital struktur. Yang pertama itu ada sumber dananya sendiri, itu ada modal sendiri atau equity sebesar 70 juta. Persentasenya itu 70%, utang atau pinjaman 30 juta dengan totalnya itu 100 juta. Struktur keuangan Kelanarondi ini dirancang secara efisien dan berhati-hati dengan pemanfaatan modal sebesar 85%, 85,05% untuk investasi produktif dan 14,95% sebagai dana darurat. Komposisi ini memberikan keseimbangan antara pertumbuhan, likuiditas, dan manajemen risiko, sehingga mendukung keberlanjutan dan daya tarik usaha bagi investor. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.